Seorang ibu rumah tangga histeris saat ditangkap petugas lapas kelas 2B Nyomplong, Sukabumi, Jawa Barat. Perempuan berusia 39 tahun ini tertangkap basah saat berupaya menyelundupkan narkoba jenis sabu ke dalam lapas. Untuk mengelabui petugas, sabu dimasukkan ke dalam mulut. Rencananya sabu akan diberikan kepada salah satu warga binaan yang sedang menjalani hukuman di dalam lapas. Petugas lalu menyita sabu seberat 5 gram yang tersimpan di dalam plastik klip dan dibungkus plester luka. Akhirnya kecurigaan timbul, petugas kami atas nama Ibu Amel tidak menyerah begitu saja, memaksakan perempuan itu untuk mengeluarkan semua apa yang ada di badannya. Ternyata dalam mulutnya menyimpan yang kami duga itu narkoba jenis sabu. Akibat perbuatannya, pelaku kemudian digiring ke Mapolres Sukabumi Kota untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Aksi sekelompok orang yang berjalan di tengah jalan sambil menenteng senjata tajam dan berusaha menyerang kelompok warga lain terekam kamera ponsel pengendara yang melintas. Detik berikutnya, bentrok antar dua warga di Tapalang, Mamuju, Sulawesi Barat pecah. Suasana pun langsung mencekam dan kemacetan panjang tak terhindarkan. Bentrokan baru selesai setelah anggota Polresta Mamuju dikerahkan ke lokasi. Meski situasi sudah berangsur kondusif, aparat kepolisian masih disiagakan untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Menurut warga, bentrokan antar dua warga kampung ini merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya, mereka bentrok akibat pertandingan sepak bola. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Andika Habda, iNews melaporkan. Aksi tarik-menarik antara petugas dan pedagang terjadi saat penertiban di kawasan Pasar Raya Kota Padang, Sumatera Barat. Penertiban ini mendapat perlawanan dari sejumlah pedagang buah yang menolak digusur dan ditertibkan lantaran berjualan di atas badan jalan dan fasilitas umum. Bahkan salah satu pedagang histeris dan memaki petugas yang hendak menyita barang dagangannya. Pedagang ini menolak dipindahkan ke tempat yang sudah disediakan oleh Pemkot Padang dengan alasan sepi tak ada pembeli. Hal itu membuat mereka tetap menggelar lapak di atas badan jalan sehingga selalu kucing-kucingan dengan petugas. Perdagangan, maka lokasi tersebut sudah keramik. Kemudian alasan dari pedagang buah di dalam tidak jual beli. Maka dengan ada kebijakan seperti itu, khusus yang berjualan buah masuk di gang berita. Tadi kita lakukan penertiban karena ada beberapa titik PKL yang berjualan buah masih berada di luar. Meski mendapat perlawanan, namun eksekusi pedagang tetap dilakukan petugas. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Iya, dari tadi suara merchannya kan. Sampai sini loh. Iya. Sampai sini. Hidupin air. Hidupin apa air maunya? Pemadam. Sebuah rumah warga di kawasan Medan Belawan, Medan, Sumatera Utara terbakar. Itu listrik, itu terapur dia itu soalnya. Warga panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Beberapa saat kemudian, 4 mobil pemadam tiba di lokasi. Api berasal dari bom molotov yang dilemparkan sekelompok pemuda ke atap rumah saat tawuran. Material rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar.
Polisi kemudian membubarkan tawuran dan memburu para pelaku tawuran yang kerap meresahkan warga. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Minibus hangus terbakar di tol pelabuhan kilometer 18 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Api dengan cepat menghanguskan badan mobil yang sebelumnya melaju menuju Ancol. Api diketahui berasal dari kap depan yang merambat ke seluruh bagian mobil. Beruntung pengemudi mobil bisa menyelamatkan diri. Sejumlah petugas jalan tol pun berusaha memadamkan api. Dugaan sementara kebakaran ini terjadi diduga akibat korsleting listrik. Usai api padam, mobil dibawa ke pos derek tol Pelumpang, Jakarta Utara. Sementara sopir dibawa ke unit Laka Lantas Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam detik-detik kompresor tambal ban meledak hingga membuat tukang tambal ban terpental di Kaledoni, Palembang, Sumatera Selatan. Kuatnya ledakan juga membuat pengendara sepeda motor yang tengah melintas ikut terpental dan terjatuh. Akibat ledakan, tukang tambal ban terluka parah di bagian kaki. Warga sekitar dibantu pengendara yang melintas langsung mengevakuasi korban ke pinggir jalan. Sebelumnya, tukang tambal ban menghidupkan kompresor untuk mengisi angin. Tak lama berselang, kompresor tiba-tiba meledak. Kompresor terlihat hancur terutama di bagian tabung pengisian angin, sementara bagian depan atap kios tambal ban roboh akibat ledakan. Belum diketahui pasti penyebab kompresor meledak, sementara korban yang terluka parah dibawa ke Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN diculik saat berada di parkiran pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur dan dipaksa masuk ke mobil. Sehari setelah penculikan, jasad korban ditemukan di lahan kosong di Kabupaten Bekasi. Korban ditemukan dengan kondisi terikat lakban di wajah, tangan, dan kaki. 4 pelaku penculikan Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN telah ditangkap. 3 pelaku inisial AT, RS, dan RAH ditangkap di Johar Baru, Jakarta Pusat. 1 pelaku RW ditangkap sesaat setelah mendarat di Bandara NTT. Polisi masih mendalami keterangan ke-4 pelaku terkait motif penculikan yang berujung pembunuhan. Hasil autopsi terhadap jenazah Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN, ditemukan luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada korban. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Telah dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan DNA, toksikologi forensik, dan kemudian diserahkan kepada penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jenazah Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN, dimakamkan di TPU Situ Gede, Bogor, Jawa Barat. Jenazah dimakamkan dekat pusara orang tuanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Jasad korban pembunuhan di perumahan Pada Asih Permai, Cibogo, Subang langsung diotopsi di rumah sakit. Korban yang berusia 28 tahun ditusuk seorang pria yang ternyata kekasih dari seorang wanita yang didekati korban. Korban telah lama putus namun kembali mendekati wanita yang dicintai. Ternyata wanita yang didekati telah memiliki kekasih. Korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Pelaku ditangkap polisi di Bekasi usai melakukan pembunuhan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengaku cemburu sehingga datang ke rumah korban dan langsung menganiaya korban dengan senjata tajam. Diamankan di wilayah kota Bekasi dalam waktu kurang lebih 1 kali 24 jam kasus bisa terungkap. Motif dari pelaku melakukan pembunuhan yaitu pelaku cemburu terhadap korban. Karena sebelumnya korban merupakan mantan kekasih saudara LM. Akibat perbuatannya tersangka terjerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Barang bukti telah diamankan polisi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan.
Warga digemparkan dengan penemuan jasad wanita di kebun singkong di Kota Bumi Utara, Lampung Utara, Lampung. Korban diketahui bernama Anita Sari, usia 29 tahun, warga Kecamatan Sungkai Jaya, Lampung Utara. Korban ditemukan pertama kali oleh warga setempat dengan posisi terlentang. Polisi mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Riyakudu, Kota Bumi untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan sementara ditemukan luka memar di leher korban. Diduga bekas cekikan. Ditemukan juga luka gores di tubuh dan kaki korban. Hasil pengecekan tim inafis kami bahwa ada dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap korban. Saat ini tim kami dari Resmob sedang melaksanakan penyelidikan dan kami sudah mengantongi yang diduga sebagai pelaku. Polisi menangkap terduga pelaku. Pelaku kini diperiksa di Mapolres Lampung Utara untuk mengetahui motif pembunuhan tersebut. Polisi terus menyelidiki kasus pembunuhan pasangan suami istri yang jasadnya ditemukan di atas tumpukan batu di Desa Mereng, Pemalang, Jawa Tengah. Kedua korban ternyata dibunuh seorang dukun pengganda uang bernama Iskandar, 63 tahun, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Motif pembunuhan, tersangka memperdaya korban dengan mengaku bisa menggandakan uang. Namun karena tak kunjung berhasil, korban akhirnya menagih tersangka. Tersangka kemudian menyuruh korban melakukan ritual dan meminum cairan yang ternyata sudah diberi racun. Keesokan harinya jasad Rosiki dan Nur Azizah ditemukan warga di atas tumpukan batu. Dari keterangan warga, sebelumnya pasangan itu sempat mampir ke warung untuk minum kopi. Atas perbuatannya, Iskandar kini dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno Anyus melaporkan. Pinggang tuh ada sajam. Ini sini motor. Tim Jatantras Polda Bangka Belitung meringkus Kabau, 30 tahun pelaku penyiraman air keras terhadap IRT di Kota Pangkal Pinang beberapa waktu lalu. Dari keterangan Kabau, polisi mendapati satu nama lain yakni RY, remaja 16 tahun yang turut serta dalam aksi kejahatan tersebut. Setelah berkoordinasi dengan tim Busur Naga Polresta Pangkal Pinang, RY ditangkap di sebuah rumah. Polisi turut menyita kendaraan yang digunakan para pelaku dan juga sejumlah barang bukti yang sempat dibuang kedua pelaku ke semak-semak. Diketahui saat beraksi, RY berperan mengendarai motor sementara Kabau sebagai eksekutor dengan menyiram air keras ke korban. Dari aksi kejinya, pelaku mendapatkan upah 5 juta rupiah dari orang yang diakui pelaku tidak pernah bertemu. Uang upah mereka terima via transfer. Ada target satu lagi yang dibayarkan sejumlah uang sebesar 40 juta kurang lebih apabila yang bersangkutan targetnya itu dapat melukai korban. Nah, jadi yang di air keras itu 5 juta ya bayaran. Akibat perbuatan pelaku, korban seorang IRT 28 tahun alami luka serius di bagian wajah hingga leher dan harus jalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Anyus melaporkan. Kan kosong macam-macam ya. Ke Polres Tuban. Dua pelaku penganiayaan anak di bawah umur diringkus tim Jatantras Satreskrim Polres Tuban, Jawa Timur. Keduanya ditangkap saat sedang pesta minuman keras di mes tempat mereka bekerja di Kabupaten Tabanan, Bali. Pelaku masing-masing berinisial S, 19 tahun warga Kecamatan Kerek, dan JK, 19 tahun warga Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban. Mereka diketahui melarikan diri usai menganiaya AP, 16 tahun warga Tambak Boyo di sebuah warung kopi di Desa Dasin pada 23 Juli 2025 lalu. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka memar di pipi kiri dan kanan. Jadi kemudian kita melakukan pengejaran. Di sana kita koordinasi dengan Resmob di sana, kemudian ada petunjuk, kemudian kami lidik kurang lebih 2 hari. Kami 2 hari baru waktu hari ketiga baru kita bisa melakukan pengamanan di salah satu proyek. Kini guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat tentang perlindungan anak dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto Anyus melaporkan. Unit Reskrim Polsek Ciputat Timur menggerebek sebuah kontrakan yang dijadikan sebagai penyimpanan obat-obatan daftar G. Dari dalam kontrakan, polisi menangkap 3 orang pelaku berikut puluhan ribu obat-obatan tanpa izin dan mesin pencetak. Dari hasil penyelidikan, para pelaku biasa mengedarkan obat-obatan tanpa izin ini melalui media sosial dan COD.
Para pelaku telah menjual obat-obatan ini selama 2 tahun. Jadi undercover buy kami lakukan melalui media sosial. Kami browsing semua, dapat. Akhirnya kami amankan puluhan ribu obat daftar tersebut. Sementara itu polisi pun kini tengah mengejar bandar besar pemasok obat terlarang yang identitasnya sudah dikantongi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Bercak darah ini milik 3 orang warga yang diserang oleh seorang pria yang alami gangguan jiwa. Bermula ketika korban bernama Isa sedang duduk di depan rumahnya, lalu melihat pelaku Ahmad Syarifuddin usia 36 tahun, warga setempat mengambil pepaya di lahannya. Saat ditegur, pelaku tiba-tiba mengayunkan pisau sepanjang 10 cm ke arah Isa hingga mengenai leher korban. Melihat ayahnya diserang, Erna Retno Ningtyas berusaha menolong. Namun ia justru terkena sabetan pisau di bagian lengan kiri. Tidak berhenti di situ, pelaku juga menyerang Edi Siswanto, suami Erna yang mencoba menolong. Edi mengalami luka di leher dan di wajah. Warga yang melihat kejadian langsung memberikan pertolongan dan ketiga korban dibawa ke Puskesmas Sugio lalu dirujuk ke Rumah Sakit Sugiri Lamongan karena luka yang cukup parah. Pelaku yang berusia 36 tahun ini telah ditangkap di rumahnya tidak jauh dari lokasi kejadian. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Unit Reskrim Polsek Sugio. Kondisi korban alhamdulillah sudah sadar dan bisa sekarang sudah masuk di ruang operasi. Dari riwayat pelaku sudah dirawat di Rumah Sakit Karangkembang Babat. Menurut AKP Jinanto, pihaknya masih mendalami motif pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa. Polisi akan berkoordinasi dengan pihak medis dan keluarga pelaku terkait kondisi kejiwaannya. Saat ini korban dalam penanganan medis, sementara pelaku masih dalam proses hukum. Wamenaker Immanuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan sudah mengenakan rompi tahanan. Selain Immanuel Ebenezer, ada 10 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan pengurasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja. Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Ketua KPK Setio Budianto mengumumkan bahwa Immanuel terbukti menerima uang 3 miliar rupiah. Diduga menerima aliran dana sejumlah 3,5 miliar pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2025 yang diterimanya dari sekitar 80 perusahaan di bidang PJK3. Uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, diantaranya transfer ke pihak lain, belanja, hingga melakukan penarikan tunai sebesar 291 juta. KPK merilis hasil operasi tangkap tangan yang menjerat Wamenaker Immanuel Ebenezer. Immanuel Ebenezer tak kuasa menahan air mata saat berjalan bersama tersangka lain di konferensi pers KPK. Mantan Ketua Umum Jokowi Mania ini berjalan mengenakan rompi oranye khas KPK sambil menahan tangisnya. KPK menjadikan Ebenezer sebagai tersangka karena terbukti menerima uang 3 miliar rupiah dalam dugaan pemerasan pengurasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Total ada 14 orang yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Jakarta. Dalam operasi senyap ini, KPK juga menyita 15 unit mobil, 7 sepeda motor, dan uang miliaran rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Selebgram Lisa Mariana telah usai diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan bank yang melibatkan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat periode 2018 hingga 2023.
Pemeriksaan Lisa berlangsung dari Jumat siang sekitar pukul 11.30 hingga Jumat sore sekitar pukul 16:28 waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa, Lisa ungkap dirinya mendapat aliran dana dari Ridwan Kamil. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB, iya Ridwan Kamil ya. Saya nggak hitung sih ya, tapi sekitar 2 jam saya di dalam. Ya kan buat anak saya. Benar. Berapa banyak dan berapa? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Meski enggan menyebut jumlah dana yang diterima, Lisa menyatakan pemeriksaan berjalan lancar. Sebelumnya KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan bank yang menyebabkan kerugian negara mencapai 222 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. PT MNC Tourism Indonesia Tbk bekerja sama dengan MNC Peduli menggelar sharing session seputar konten kreatif di Madrasah Aliyah Negeri 4 Bogor yang berada di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Program CSR edukatif bertajuk Pelajar Cerdas Konten Berkualitas digelar untuk memberikan pembekalan bagi para siswa-siswi agar kreatif dalam membuat konten di berbagai platform media sosial. Kita ketahui siswa sekarang itu pintar sebenarnya untuk membuat konten. Tentunya kita dari pihak MNC Tourism membantu mengarahkan lebih baik lagi bagaimana caranya membuat konten yang berkualitas dan tentunya yang bagus untuk di-share ke media sosial. Usai mengikuti pembekalan, para siswa-siswi ini langsung mempraktekkan membuat konten di lingkungan sekolah. Para pelajar ini dilatih untuk membuat video sekreatif mungkin dengan durasi 60 detik. Kegiatan ini juga diisi dengan kompetisi antar kelompok, di mana hasil terbaik akan mewakili Manfaat Bogor untuk bertanding dengan sekolah lainnya. Benar-benar fun banget dan juga emang benar-benar useful banget ya. Soalnya bikin kita jadi lebih tahu, apalagi buat orang-orang yang emang baru banget terjun di dunia konten kayak gitu ya. Ya benar-benar pokoknya jadi bikin kita tambah tahu aja gitu. Ini itu sangat berguna sekali bagi anak-anak. Dan mudah-mudahan ada ilmu yang didapatkan dari kegiatan ini untuk kemajuan lembaga maupun untuk karir setelah lulus. Melalui program ini, PT MNC Tourism Indonesia Tbk dan MNC Peduli berharap para siswa dapat menggunakan media digital sebagai ajang kreativitas, sekaligus membuka peluang baru di ekonomi kreatif. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, Buletin iNews Malam kembali sesaat lagi.